Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, untuk mahasiswa program pendidikan agama Islam dan juga pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, hari ini kita akan memulai pertemuan online paparan tentang persiapan tugas kalian dalam menyusun proposal skripsi sebagai tugas akhir dari mata kuliah metode penelitian. Sebelumnya, Bapak ucapkan terima kasih atas kesediaan kalian untuk bisa hari ini bisa bersama-sama dalam kegiatan kita di malam ini, Senin, tanggal 30 ya, 31 Januari 2022. Pertama yang ingin disampaikan adalah tentang sistematika penulisan skripsi itu sendiri. Kalian perlu mengetahui kira-kira apa saja yang harus disiapkan ketika akan menyusun skripsi, proposal terutama. Oke, Bapak akan share screen. Pertama ini, sudah terlihat ya? Oke, sebenarnya skripsi itu terdiri dari 3 bagian utama. Ada bagian awal proposal itu, yang pertama bagian utama, dan ketiga bagian akhir. Nah, untuk bagian pertama atau bagian awal dari skripsi adalah tentang halaman judul, memuat judul, maksud tujuan dari usulan penelitian, lambang dari Institut Madani Nusantara, kemudian nama mahasiswa dan nomor induk mahasiswa, NIREM kalau ada, lalu instansi yang bersangkutan, maksudnya IMN-nya, dan waktu pengajuan, yaitu tahun 2022. Garis miring nanti ada tahun 1443 Hijriah. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Pertama tentang judul, dibuat sesingkat-singkatnya dan jelas, menunjukkan dengan tepat masalah yang hendak diteliti, dan tidak membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam. Jadi kalau kalian penelitiannya yang berkaitan dengan pendekatan kuantitatif, maka harus jelas, terang benderang apa isi dari judul tersebut. Lalu yang kedua adalah maksud usulan penelitian proposal. Ya, di sini juga harus dijelaskan, biasanya disusun untuk sebagai atau sebagai bahan untuk penulisan atau untuk seminar usulan penelitian skripsi, ya, untuk maksud dan tujuan. Lalu ada logo MN, lalu nama mahasiswa yang bersangkutan, lalu NIREM. Ini program sarjana, bukan ini. Nah, itu cover awal, ya, cover awal. Nanti ada tampilan, nanti kita akan perlihatkan contohnya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah bagian utama. Bagian utama ini terdiri dari latar belakang masalah, isi ya, kemudian juga rumusan masalah, kemudian yang ketiga ada tujuan penelitian, yang keempat ada kegunaan penelitian, yang kelima prior research atau penelitian terdahulu, kemudian ada kerangka pemikiran, lalu yang ketujuh ada metode penelitian. Kita akan coba bahas satu persatu supaya apa yang akan kalian tulis ini betul-betul bisa mengarah pada tujuan dari penulisannya. Oke, untuk yang pertama terkait dengan latar belakang masalah. Sebelum ke latar belakang masalah, jika ada pertanyaan, Pak, standar penulisan proposal penelitian untuk IMN itu standarnya di berapa halaman sih? Rata-ratanya ya, itu kurang lebih di 20 sampai 30 halaman. Jangan kurang dari 20 lembar. Itu sudah termasuk latar belakang rumusan masalah sampai dengan isinya, di luar cover dan daftar pustaka. Gitu. Nah,
setiap pointer dari poin-poin ini memiliki penjelasan tersendiri. Seperti di latar belakang masalah, pada latar belakang berisi tentang landasan konseptual dan kaitannya dengan landasan kontekstual yang melatar belakangi penelitian yang dilakukan. Ini untuk disebut dalam rangka mencapai identifikasi masalah. Kalian tidak akan bisa langsung memahami maksud dari latar belakang ini kecuali kalian melihat contoh skripsi yang sudah ada. Nah, ini walaupun mungkin ada skripsi yang lengkap, ada yang skripsi tidak lengkap, itu tidak masalah. Yang penting dijadikan dulu bacaan. Itu yang paling penting, itu dijadikan bacaan dulu. Ya. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah adalah penjelasan tentang apa yang menjadi masalah dalam penelitian yang akan dipecahkan. Rumusan masalah memuat penjelasan yang lebih lengkap dan terperinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi masalah. Kualitas rumusan masalah akan dinilai berdasarkan 3 kriteria. Pertama, relevan. Kedua, dapat dipraktikkan. Lalu, menarik. Kenapa ini harus dijadikan bagian dari ciri dari sebuah rumusan masalah? Karena rumusan masalah itu perlu memenuhi persyaratan disebut rumusan masalah. Rumusan masalah yang relevan maksudnya adalah rumusan tentang masalah yang dapat memberikan manfaat dilihat dari perspektif manajerial, akademik, atau keduanya. Kemudian rumusan masalah dapat dipraktikkan, itu maksudnya adalah bahwa rumusan tentang masalah yang dapat dilaksanakan dalam praktik yang nyata. Kemudian rumusan masalah yang menarik adalah rumusan masalah yang sedang menjadi pusat perhatian atau menimbulkan rasa keingintahuan yang besar. Maksudnya, ketika kalian nanti akan mengangkat tema untuk penelitian kalian, kan ada topik, ada tema, ada judul, ya. Nah, kalian pastikan bahwa tema, topik, dan judul yang akan kalian angkat itu adalah sesuatu yang menarik, yang ketika orang lain membaca judul kalian, itu orang tertarik untuk mau membacanya lebih lanjut. Nah, dalam menulis rumusan masalah, minimal harus menjawab dengan jelas. Seperti apa yang menjadi masalah, kenapa masalah itu menarik menjadi perhatian, dan rumusan masalah itu tidak dinyatakan dalam kalimat tanya, tetapi merupakan pernyataan masalah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, kemudian disusun pertanyaan penelitian. Jadi, ada rumusan masalah, ada pertanyaan penelitian. Itu di dalam satu bagian di rumusan masalah ini. Pertanyaan penelitian disusun secara singkat, padat, dan jelas, dan dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya. Pertanyaan penelitian harus dapat diuji secara empiris, yaitu dapat dijawab melalui penelitian yang tersedia data yang lengkap. Berarti, dalam konteks ini, yang kalian harus lakukan adalah rencana penelitian kalian itu harus rencana yang menurut kalian dapat kalian kerjakan. Jangan sesuatu yang tidak bisa kalian kerjakan. Maksudnya gimana Pak? Dapat dikerjakan atau tidak dapat dikerjakan? Sesuatunya itu sesuai dengan minat kalian. Yang PAI, ya ngambillah tentang ke PAI ya. Baik di lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, ataupun juga tentang ke-PAI-an di sekolah, baik berkaitan dengan guru, ataupun juga mata pelajarannya, kurikulumnya, ataupun juga dengan kebijakannya, atau dengan media pembelajaran, evaluasi pendidikan, dan lain-lain. Jadi banyak sekali yang bisa dikerjakan sebenarnya. Kemudian lanjut ke bagian ketiga, ada tujuan penelitian. Pertanyaan penelitian memuat penjelasan tentang sasaran yang lebih spesifik dan akan menjadi tujuan penelitian. Isi dari rumusan tujuan mengacu pada isi rumusan masalah dan ditulis dalam bentuk kalimat pernyataan. Nanti kita berikan contohnya ya. Lalu yang keempat adalah kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian maksudnya apa? Bahwa rumusan manfaat penelitian itu memuat kontribusi penelitian bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan penerapan kebijakan dalam praktik nyata. Rumusan manfaat penelitian juga itu harus memuat alasan yang menunjukkan kenapa penelitian tersebut layak untuk dilaksanakan.
kegunaan penelitian itu di kita itu dibagi menjadi dua, yaitu ada kegunaan teoretis, ada kegunaan praktis. Jadi bukan lagi teoritis ya. Jadi yang tepat itu kalimatnya adalah katanya adalah teoretis. Kemudian yang kelima adalah pre-research. Pre-research itu memuat uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu dan yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan kalian lakukan. Dalam penyajian ini hendaknya ditunjukkan bahwa permasalahan yang akan diteliti belum terjawab atau belum terpecahkan secara memuaskan. Di bagian ini, peneliti menunjukkan posisi masalah penelitian yang diajukan dalam penelitian terdahulu yang sudah ada, sehingga menunjukkan bahwa apa yang kalian kerjakan itu adalah sesuatu yang baru dan belum pernah dilakukan. Walaupun itu mungkin relatif kecil kemungkinannya karena memang sudah banyak yang melakukan, tapi yang perlu Anda usahakan adalah jangan sampai apa yang kalian tulis adalah sesuatu yang hanya melakukan plagiasi, replikasi, duplikasi, atau juga aplikasi hanya menambah banyak doang gitu. Itu yang jadi yang sesuatu yang harus dipertimbangkan untuk tidak dilakukan. Lalu bagian ke-6 adalah kerangka pemikiran. Kalian boleh cek dalam YouTube, bukan YouTube, dalam di Google juga kalian bisa tulis gambar kerangka pemikiran skripsi contohnya. Nanti bakal banyak contoh-contohnya ya. Bahkan ada yang menyebut istilahnya bukan lagi kerangka pemikiran tapi paradigma penelitian. Itu ada juga istilah-istilah yang lainnya yang bisa digunakan. Kerangka pemikiran adalah narasi atau uraian atau pernyataan yang berisi proposisi tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dalam sebuah penelitian kualitatif, ini kalau kualitatif ya, sangat menentukan kejelasan dan validitas proses penelitian secara keseluruhan. Sementara, karena pada dasarnya esensi dari kerangka pemikiran itu berisi tentang, pertama, alur jalan pemikiran secara logis dalam menjawab masalah yang didasarkan pada landasan teoretik dan atau hasil penelitian yang relevan. Yang kedua, dia sebagai kerangka logika, logical construct, atau bahasanya lagi logical framework gitu ya, yang mampu menunjukkan atau menjelaskan masalah yang telah dirumuskan dalam kerangka pemikiran. Yang ketiga, bahwa kerangka pemikiran ini adalah model penelitian yang dapat disajikan secara skematis dalam bentuk gambar atau model matematis yang menyatakan hubungan-hubungan variabel penelitian atau merupakan rangkuman dari kerangka pemikiran yang digambarkan dalam suatu model sehingga pada akhir kerangka pemikiran ini terbentuklah hipotesis. Jadi hipotesis ini diturunkannya dari mana? Dari kerangka pemikiran. Jadi kalau kalian dalam penelitian kuantitatif, pasti ada setelah kerangka pemikiran itu apa? Hipotesis. Dalam penelitian kuantitatif ya, ini pasti ada hipotesis nih, ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya setelah ngomongin masalah kerangka pemikiran, dalam penelitian kuantitatif itu diakhiri dengan adanya hipotesis. Nah, lalu di bagian berikutnya F, G, di 5, 6, 7, di bagian 7 ada metode penelitian. Ini yang perlu kalian telaah baik-baik, karena kata kunci dari sebuah proposal itu adalah kekuatan dalam menyajikan metode penelitiannya juga. Untuk penelitian kualitatif, metode penelitian mengandung uraian tentang pertama, jenis penelitian, 2, sumber data, 3, tempat dan waktu penelitian, ketiga, instrumen dan teknik pengumpulan data, kemudian ada validitas dan reliabilitas instrumen, lalu ada teknik analisis data. Sementara pada penelitian kuantitatif, isi bagian metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, variabel penelitian, definisi operasional variabel,
termasuk nanti ada definisi konseptual juga ya. Nanti definisi disebutkan konseptual dan operasional dari variabel, lalu ada tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, instrumen dan teknik pengumpulan data, ada validitas dan reliabilitas instrumen, lalu terakhirnya teknik analisis data. Nah, tujuan dari bagian ini adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Jadi di bagian ini kalian bisa lihat cara orang lain menuliskan proposal penelitian. Tetapi uraian yang terdapat di dalam apa yang akan dibahas ini, kalian ikuti bagian-bagian ininya. Ya. Kalau di kuantitatif kita pakai yang ini, ya, yang ini nih. Bapak berikan warna hijau. Kemudian bagian akhir adalah dalam penulisan skripsi itu ada daftar pustaka. Daftar pustaka itu mengacu pada usulan pembuatan ke bawah berdasarkan abjad, ya. Nah, kemudian kalaupun ada data lampiran boleh dilampirkan seperti apa. Pertama adalah kuesioner, pedoman wawancara dan lain-lain. Nah, itu yang berkaitan dengan proposal, ya, sistematika isi proposal yang nanti harus kalian buat dalam tugas kalian di dalam penulisan proposal tugas nanti. Oke, itu yang pertama dulu. Kemudian yang selanjutnya yang juga harus diperhatikan adalah kalian perlu membaca banyak referensi yang terkait dengan apa saja tahapan yang harus dilakukan pada saat kalian akan melakukan penulisan proposal ini. Dan ini yang menjadi penting. Ini Bapak pernah sampaikan kemarin di kelas PGMI ya. Kalau kelas PGMI pada masih ingat, Bapak menyampaikan tentang apa saja yang harus dilakukan. Ini boleh di-share, lihat di sini. Tahapan untuk penulisan proposal skripsi. Nih, tolong diperhatikan banget nih buat kalian yang PAI. Kalau yang PGMI mungkin kemarin sudah pernah Bapak sampaikan judul tahapan ini. Yang pertama adalah cobalah baca buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian. Baik skripsi, tesis, atau disertasi. Bagusnya sejenjang lah skripsi gitu ya. Kemudian fokus pada prodimu. Apa prodimu? Contoh PGMI. Di sini PGMI. Sekarang Bapak akan jelaskan yang PAI. Contoh prodinya PAI. Pak, saya mau penelitian nih di kelas PAI. Saya mau ngebahas apa ya? Bingung nih contohnya. Bahkan saya teh can boga implengan judul saya mau apa dan ngerti ge henteu gitu ya. Nah, itu kan hal-hal biasa sebetulnya. Tapi menjadi tidak biasa kalau kamu tidak melakukan yang pertama ini. Membaca artikel, laporan penelitian dan lain-lain, ya. Nah, maka yang kamu bisa lakukan adalah nih, tahapan yang kamu bisa lakukan. Kamu bisa masuk ke website penyedia skripsi dalam bentuk repositori. Seperti kalau misalkan di sini Bapak mencontohkan ada dikirim uinsgd.ac.id. Jadi kamu ingin mengetahui kira-kira di perguruan tinggi seperti UIN Bandung model penelitian skripsi untuk PA itu kayak gimana aja sih? Nah, gitu kan. Kalau ditanya, Pak, emang di kampus kita nggak ada? Bukan nggak ada, kamu susah ngaksesnya. Karena memang kita belum punya repositori seperti ini gitu. Karena memang ini perlu apa ya? Perlu keseriusan dari pihak pimpinan ataupun juga semua unsur di dalamnya untuk bisa memiliki seperti ini. Oke. Contoh nih, Bapak masuk ke sini nih. Ke bagian ini nih. Repositori UIN Bandung ini. Nah, kalau kamu masuk ke sini nih, digilib.uinsgd.ac.id ya. Ini masuk di kalian di sini. Maka yang kalian bisa masuk ke browse di sini tulis division. Diklik division, divisinya apa? Nah, nanti masuk ke sini nih. Tuh. Kamu masuk ke prodi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kamu masuk ke pendidikan agama Islam. Mana pendidikan agama Islam? Nih, program studi pendidikan agama Islam. Tercatat ada 1090 karya yang bisa kalian baca. Ini bentuknya macam-macam, ya. Kita klik nih. Oke.
Tuh, ada yang 2002, 2022 sampai 2000. Kita ambil yang terbaru deh, jangan yang 2022, 2021 aja deh ya. Oke, kita klik nih. Klik kanan, ambil tab nih. Nah, ada tampilan ini. Nah, kalian bisa lihat di sini bagaimana judul-judul penelitian yang ada di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ya, untuk Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini kalian lihat ada banyak judul. Dari judulnya nanti kalian akan tahu ini termasuk kategori kualitatifkah atau kuantitatifkah. Bapak sudah berikan contoh-contoh kemarin. Kalau kuantitatif itu yang ada kata-kata pengaruh atau hubungan atau perbandingan. Itu yang paling mudah kata-katanya, ya. Oke. Kalau di luar kata-kata itu biasanya itu penelitiannya penelitian kualitatif, ya. Kita lihat contoh yang pertama nih, ditulis oleh Abadiah Siti Solihatul. Ini namanya sih Siti Solihatul Abadiah. Tanggapan siswa terhadap pembelajaran e-learning madrasah, hubungannya dengan motivasi belajar mereka pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Penelitian pada siswa kelas 11 MA Al-Falahiyah. Tanggapan siswa terhadap pembelajaran e-learning madrasah, hubungannya dengan. Nah, kalau lihat judul ini udah kelihatan judulnya adalah kuantitatif. Ya, ini judul kuantitatif. Wah, Pak, kenapa ya ini bisa jadi judul skripsi? Ya memang mungkin menarik karena ada apa di pembelajaran e-learningnya. Apakah ini bisa dipelajari? Judul seperti ini bisa dipakai untuk anak PAI, Pak? Ya iyalah, lihat oleh kalian. Di sini ada mata pelajaran Al-Quran Hadis malah. Karena mata pelajaran Al-Quran Hadis adalah salah satu mata pelajaran rumpun PAI. Ini kalau untuk jurusan PAI ya. Untuk PGMI, Bapak sudah jelaskan hari Minggu yang lalu. Kemudian ini udah ketemu nih. Oh, ini kuantitatif nih. Ini kuantitatif. Yang kedua, pemahaman siswa tentang terhadap materi kurban dan akikah, hubungannya dengan sikap sosial siswa, penelitian pada kelas 9 SMP Negeri 1 Barekbek Kabupaten Ciamis. Ini pun bisa jadi judul penelitian untuk skripsi. Kenapa? Karena di sini ada tentang materi kurban, itu kan materi pelajaran PAI ya. Apalagi di sini walaupun di SMP. Bedanya di sini di aliyah, di sini SMP. Kok bisa sih Pak dua-duanya masuk kategori penelitian untuk prodi PAI kita? Ya karena memang ada hubungannya pembahasan yang dijadikan fokus penelitiannya. Lalu di sini ada, ya kalau dilihat dari judul ini nih, tentang Siti Robiah Adawiyah, ini judulnya judul kuantitatif nih, udah kelihatan banget. Di sini ada hubungan, ada dengan. Itu paling gampang deh untuk menunjukkan bahwa ini adalah penelitian kuantitatif. Lalu selanjutnya nih, ada judul implementasi metode information search dalam pembelajaran daring pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Penelitian terhadap siswa kelas 8. Ini kalau dilihat dari judulnya, ini kualitatif. Kita cek untuk pembenaran. Nih. Ini kalau kamu buka satu persatu, itu biasanya nggak bakal kebuka semua. Ini yang bab 2, bab 3, 4, 5 ini semuanya harus kamu punya akses ke dalamnya. Ya. Tuh. Tapi kamu bisa baca lengkapnya di mana? Di sini nih. Di apa sebutnya? Di abstrak ya, di abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi adanya pandemi COVID yang mengharuskan kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara daring. Pihak sekolah bla 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 bla, Bapak Muhammad Caeta, Yeta. Nah, ini nih. Kita search ada metode. Nah, ini nih. Tuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, udah ketahuan, ya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Tutup dulu. Iya, tunggu ya. Nih, pendekatan kualitatif, udah ketahuan tuh judulnya, ya. Oke, sekarang lagi masuk waktu Isya. Bapak break dulu.
seperti yang tadi disampaikan, di pause, tapi tetap off, tetap nyambung di apa di Zoom ya. Kita break dulu sekitar 10 sampai 15 menit ya. Oke. Ininya di pause dulu nih. Ya. Jadi yang tadi dibahas adalah pertama tentang susunan dari proposal skripsi yang kalian harus buat. Kemudian yang kedua itu adalah tahapan atau sistematika dari penulisan skrip proposal tadi. Nah, barusan juga dijelaskan tentang bagaimana cara untuk mengantisipasi jika di antara kalian masih ada yang kebingungan untuk mencari masalah atau untuk judul penelitian. Caranya yang paling mudah adalah coba kalian cari kira-kira di skripsi orang lain yang sudah dibuat, itu mereka sudah bicara apa saja, ya, tentang penelitiannya apa saja. Atau kita lihat yang keempat ya nih, intensitas siswa mengikuti ekstrakurikuler IRMA, Ikatan Remaja Masjid, hubungannya dengan hasil belajar mereka pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, penelitian korelasi pada siswa di SMP Negeri 2 Cileunyi. Nah, kalau ada pertanyaan, Pak, emang ini bisa diteliti gitu? Bisa. Kenapa? Karena pertama di sini ada unsur mata pelajaran PAI-nya. Ini nih lagi fokus ngomongin tentang PAI. Lalu di sini ada faktor variabel hubungannya, yaitu dengan intensitas siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler IRMA. Dia menggunakan penelitian korelasi. Di sini ada kata hubungan dan dengan, ya. Atau ada lagi, nah ini kuantitatif kalau yang ini. Tapi kalau yang ini nih, yang Ahmad Masyudin, ini udah terlihat sepertinya sih ini baru kualitatif. Karena memang tidak ada kata hubungan, kata pengaruh, malah di sini sudah dijelaskan penelitian deskripsi di ini ya SMK Ganesha Cimanggu Sumedang. Tapi di sini ada kata-kata di awalnya strategi pembelajaran PAI untuk meningkatkan perilaku beragama. Di sini nih. Ya. Tapi ini master's thesis, berarti ini tesis ya. Tapi kalau sarjana tesis berarti ya skripsi. Tapi kalau yang ini nih, yang selanjutnya contoh pengaruh pembelajaran daring pendidikan agama Islam dan budi pekerti terhadap motivasi belajar siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Tasikmalaya. Ini pembelajaran daring PAI terhadap motivasi belajar. Ini gimana nih kira-kira? Tinggi atau tidak? Nah, kalau kamu ingin mengetahui yang beginian, bisa dicek aja ini satu-satu. Kekurangan dari pembahasan ketika kalian membaca satu website di Gilib seperti hanya di Gilib winsgd.ac.id ini, kalian akan harus membaca keseluruhannya. Nah, ini pasti akan menguras energi, ya. Kenapa menguras energi? Karena kamu harus membaca semua, jadi kamu jadi bingung sendiri. Saya mau fokus kemana itu nggak ngerti gitu, ya. Nah, ini tahapan yang pertama tentang mencari judul-judul seperti hanya yang sudah dilakukan oleh orang lain. Nah, sebetulnya kalau dalam tahapan berikutnya nih, di tahapan yang ini nih, maaf, yang ini nih. Nah, yang ini, nah ini sebetulnya ada lagi yang kedua. Tentukan. Nah, kalau di sini berarti kamu searching, baca, dan pahami satu persatu judul skripsi atau penelitian yang ada. Ini pasti akan menguras energi. Berarti kamu harus, kalau misalkan, Pak, gimana kalau misalkan saya ingin menentukannya dengan saya mau pertama kali fokus pada temanya dulu deh. Nah, itu bisa. Gimana caranya? Nih,
Kamu tentukan fokusnya mau tentang apa. Contoh nih, contoh. Karena harus menarik, relevan, dan dapat dipraktekkan, kamu bisa melakukan observasi. Studi pendahuluan maksudnya ya. Studi pendahuluan kemana? Ke lokasi penelitian. Lokasi calon. Ke calon lokasi penelitian. Baru calon ya. Belum ditentukan kan, baru calon. Di sana, di calon lokasi itu CLK lah. CLP. Di CLP tadi, sebut ke ini, kalau misalkan kita persingkat, kamu melakukan apa? Kamu melakukan pertama harus observasi atau pengamatan. Lakukan pengamatan kira-kira apa yang terjadi di sana. Pagi kamu datang, tapi kan pasti mau ojek-ujug observasi lah dong. Nonton deh, wawancara dulu. Wawancara dengan siapa? Kepala sekolah, dengan guru PAI, misalkan yang guru MI berarti ke guru MI gitu ya, atau kepada siswa. Kemudian setelah itu lakukan observasi, kamu amati di lokasi penelitian itu ada apa saja, kira-kira ada yang menarik atau tidak yang terkait dengan persoalan atau masalah yang bisa kamu teliti. Atau yang ketiga, kamu lakukan yang namanya studi dokumen, studi dokumentasi, baca profil sekolah, atau buku lah, buku yang berkaitan dengan ke-PAI-an atau skripsi, balik lagi karena tadi nomor 1, atau tesis, atau laporan penelitian. Nih, kamu juga bisa melakukan wawancara lain dengan dosen. Bisa wawancara dengan dosen untuk brainstorming. Apa maksudnya brainstorming itu? Muncul kurang mah curah pendapat, biar kamu bisa mendapatkan kira-kira curah pendapat, ngobrol aja Pak, kira-kira kalau judul begini gimana, saya dapat masalah di lokasi penelitian kayak gini. Nah, kamu harus memahami dulu berarti apa masalahnya. Nah, ini apa masalah itu sehingga ini layak untuk jadi fokus masalah penelitianmu. Dari mana kita tahu itu ada masalah atau tidak? Nah, kamu tinggal pahami dulu tentang definisi dari masalah. Pertama, nih kalau misalkan kita mau berikan ilustrasi, ketika keinginan, jangan dulu keinginan deh, ketika teori tidak sama atau apa ya namanya, berseberangan dengan kenyataan, dengan praktik. Ketika keinginan berseberangan dengan kenyataan. Ketika peraturan berseberangan dengan pelaksanaan. Ketika sesuatu itu mengkhawatirkan, mengguncang, atau ketika sesuatu itu kondisinya adalah membuat khawatir. Yang kalau tidak dilakukan penelitian, maka dikhawatirkan akan terjadi hal yang lebih luas dan lebih ekstrim lagi. Ya. Berarti kamu harus tahu dulu dong, apa yang menjadi persoalannya. Nah, ini kalau misalkan kamu ingin tahu bagaimana menuangkan, sekali lagi, menuangkan masalah penelitian ini ke dalam uraian latar belakang masalah, so kamu kalau gitu harus
bacalah minimal tesis skripsi yang memang ada hubungannya dengan itu. Bapak ingin memberikan ilustrasi dengan kembali ke sini. Contoh nih, ini ada yang rada-rada bisa kita angkat, rada-rada ya, Bapak bilang rada-rada. Ini yang ramai-ramai dibicarakan aja deh. Pengaruh pembelajaran daring, pendidikan agama Islam dan budi pekerti terhadap motivasi belajar siswa. Kita klik ini, masuk ke sini. Di sini ada cover, ada abstrak, ada daftar isi, ada bab 1. Kita lihat bab satunya, karena bab satunya bisa di-download. Ya. Ini kita lihat bab satunya. Kira-kira si ini mau ngomong apa sih? Mau ngomongin apa sih? Kita baca apanya? Latar belakangnya. Ya, oke. Yuk kita lihat satu persatu. Judulnya tadi tentang pembelajaran daring PAI terhadap motivasi belajar ya di SMP. Oke, di sini ada pembahasan tentang pendidikan adalah proses mengubah sikap dan tata laku. Wah, ini berarti sudah ngomongin masalah pendidikan dari sisi filosofis ya. Bahkan dia juga ngutip undang-undang. Oh, undang-undang. Setelah itu dia ngutip juga ayat Quran. Di sini ada Quran untuk memberikan penguatan ya, penguatan. Kemudian dia perkuat juga dengan hadis. Ya, ada hadisnya juga. Luar biasa, ada hadis. Sehingga dengan begitu, pentingnya pendidikan. Jadi dia ingin memperkokoh bahwa yang namanya pendidikan itu penting gitu. Cuma nggak cuma ngomong penting kata dia, penting berdasarkan undang-undang, penting kata dalil Quran hadis gitu, itu juga disebutkan. Bahkan dijelaskan juga tentang kondisi tahun 2020 nih, tahun berat karena ada COVID kan. Nah, ini penjelasan dari. Kemudian pembelajaran daring diberlakukan sesuai dengan keputusan bersama 4 menteri. Ini ada penyelenggaraan bla 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 bla. Nih, dengan adanya himbauan tersebut mengganti metode pembelajaran menjadi online atau daring. Oke. Kemudian keputusan tersebut mendapatkan revisi dengan diluncurkannya SKB 4 menteri, sama juga keputusan bahwa zona hijau, dan ini ada ada istilah zona hijau dalam pembelajaran tatap muka, boleh atau tidak. Ini ada SKB-nya juga. Kemudian bicara di SMP-nya juga nih, di SMP. Nah, di SMP. Tadi Bapak bilang ada yang disebut dengan studi pendahuluan. Kata-katanya ada ini nih, lihat nih. Melalui wawancara pra-penelitian. Nah, ini istilah pra-penelitian dengan studi pendahuluan itu relatif sama maksudnya. Ya, relatif sama maksudnya. Melalui wawancara pra-penelitian yang dilakukan dengan salah satu guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di sekolah SMP bla bla bla, memberikan pernyataan bahwa dengan adanya pandemik tentunya proses belajar mengajar harus tetap dilaksanakan agar peserta didik tetap menerima materi dari guru pengajar. Kemudian sistem belajar tatap muka dialihkan menjadi daring, sehingga para siswa tidak perlu berangkat ke sekolah untuk menerima materi pelajaran, melainkan cukup berada di rumah dengan menggunakan fasilitas aplikasi yang berada di internet. Melihat kondisi pembelajaran yang dilakukan oleh guru PAI di SMP Negeri 2 Tasikmalaya kelas 7 pada tahun pelajaran 2020-2021 dengan menggunakan metode model daring dan memanfaatkan media pembelajaran online, motivasi peserta didik dengan menggunakan aplikasi WhatsApp Group yang digunakan untuk penyampaian materi dalam bentuk PowerPoint peserta didik mencapai 45% dari jumlah peserta didik yang mengikuti. Dengan aplikasi WhatsApp Video Call yang digunakan sebagai media untuk tugas setoran hafalan peserta didik mencapai 40%. Dan melalui YouTube yang digunakan untuk penyampaian materi berupa penjelasan guru untuk peserta didik mencapai 40%. Selain itu, hasil analisis dokumentasi yang penulis lakukan, terdapat penurunan kelengkapan absensi. Ini analisis dokumentasi. Lihat ya. Tadi ada wawancara, kemudian ada analisis dokumentasi. Itu nama lain untuk studi dokumen yang tadi Bapak sebut. Selama pembelajaran menggunakan sistem daring, hal ini menjadikan motivasi belajar siswa menurun. Sebelum adanya pandemi COVID-19 dan sistem pembelajaran masih luring, para peserta didik memiliki motivasi belajar yang tinggi dan menjadikan prestasi dan hasil belajar meningkat. Dari hasil belajar, para peserta didik mendapatkan hasil lebih dari nilai KKM yang telah ditentukan oleh sekolah, yaitu 78. Para peserta didik rata-rata mendapatkan 85. Namun, pada masa pandemi COVID-19, hasil belajar peserta didik menjadi turun dengan rata-rata mencapai nilai 78 dan tingkat kehadiran peserta didik menjadi kurang.
Mestinya pembelajaran daring harus bisa menambah baik hasil maupun kehadiran. Mengingat pembelajaran daring dewasa ini sudah waktunya untuk diaplikasikan. Hal ini bisa dilakukan karena hampir semua siswa memiliki sarana daring tersebut. Ternyata dalam situasi pandemik, pihak sekolah berupaya untuk tidak mengurangi efektivitas proses pembelajaran antara tatap muka dan daring. Maka untuk menghasilkan pembelajaran yang diharapkan dilakukan dengan menggunakan berbagai media aplikasi melalui internet. Salah satunya adalah dengan media Google Aplikasi dan diferensiasi konten media seperti animasi pembelajaran. Sehingga dengan menggunakan media Google Aplikasi, diharapkan proses pembelajaran akan berlangsung secara efektif dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Baru dugaan bahwa dengan menggunakan itu akan meningkat. Maka, berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian dalam bentuk skripsi berjudul Pengaruh Pembelajaran Daring, Pendidikan Agama Islam, dan Budi Pekerti terhadap motivasi belajar siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Tasikmalaya. Ini bagian dari cara untuk membuat latar belakang masalah. Kenlah, kena naon, masih belum lengkap juga. Sebut saja ini juga belum lengkap-lengkap banget. Tapi untuk sebuah skripsi udah cukup bagus untuk latar belakang masalah mah, gitu ya. Oke. Lalu di sini ada latar belakang, ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya nih. Pertanyaannya ini. Kemudian di sini ada apa program pembelajaran, bagaimana pelaksanaan pembelajaran daring, sejauh mana pengaruh. Nah, untuk motif program pembelajaran daring, untuk motif pelaksanaannya, untuk mengetahui bla bla bla. Ini ada teoretis, ya, manfaat. Kalau manfaat dengan kegunaan relatif sama lah. Lalu ada kerangka berpikir, nih kerangka berpikir tuh tadi ada kerangka pemikiran, ada kerangka berpikir ya, relatif. Kalau di UIN Bandung menggunakan istilah kerangka berpikir. Di sini ada penjelasan tentang motivasi, kemudian ada tentang pelajaran daring, lalu ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran daring. Di sini ada tuh ada kerangka berpikir tersebut secara garis besar dia membuat gambar sebagai berikut. Nah, ini yang disebut dengan skema kerangka berpikir. Pengaruh pembelajaran daring, medianya, aktivitasnya, analisis pedagogis, hasil yang diharapkan. Hipotesisnya ini karena menggunakan penelitian kuantitatif, hipotesisnya ini. Hasil penelitian terdahulu itu istilah lain untuk prior research tadi. Ini. Bahwa tentang penelitian ini telah berdasarkan beberapa penelitian telah dibuat dalam bentuk karya ilmiah, beberapa sudah ada yang juga buat, tapi bentuknya macam-macam. Lihat. Nah, ini juga belum nih ada penjelasan nih. Ini penjelasan, di sini ada pernyataan. Persamaannya yaitu membahas pembelajaran online. Perbedaannya adalah pada penelitian ini membahas pengaruhnya pada motivasi, sedangkan penelitian terdahulu membahas mengenai pengaruh terhadap prestasi belajar. Kan beda. Ini juga ada jurnal. Di sini juga ada penjelasan. Persamaannya apa dengan penelitian kita? Membahas pembelajaran daring terhadap motivasi belajar. Perbedaannya apa? Membahas pengaruh pembelajaran daring terhadap motivasi. Sedangkan peneliti terdahulu membahas mengenai dampak pembelajaran daring dengan motivasi belajar. Oke. Ini yang ketiga. Judulnya dampak pembelajaran e-learning terhadap motivasi pada pembelajaran fisika. Hasilnya seperti ini. Persamaannya apa? Membahas pembelajaran daring terhadap motivasi belajar. Perbedaannya pada penelitian ini membahas pengaruh pembelajaran daring terhadap motivasi, sedangkan penelitian terdahulu membahas pengaruh pembelajaran secara elektronik atau e-learning terhadap hasil belajar ditinjau dari motivasi. Jadi penelitian terdahulu ini untuk memastikan posisi dari peneliti ini ada di mana di antara penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang-orang lain. Nah, ini contohnya. Kalau kalian mau ya searching sendiri saja ya. Silahkan searching sendiri, cari sendiri nanti yang digilib yang UIN Bandung tadi untuk mencari cara-cara untuk mencari bahan dan data untuk kalian melakukan penelitian skripsi kalian. Nah, Bapak juga ingin menyampaikan, Pak, saya bingung nih kalau misalkan saya ingin mencari satu tema saja untuk penelitian saya,
dan saya ingin mencari prio research, itu bagaimana caranya? Nah, ini kalian bisa buka di Google Scholar. Bapak pengen Google Scholar-nya dibuka. Ini. Nah, Google Scholar-nya dibuka. Caranya bagaimana? Kalian buka scholar.google.com. Nih, scholar.google.com. Sini kamu tulis. Contoh, tadi kan pengaruh pembelajaran PAI daring ya terhadap motivasi. Sudah, kamu tulis aja di sini. Pembelajaran PAI daring atau daring PAI, terserah. Dan motivasi belajar. Coba. Sudah berapa banyak orang yang melakukan penelitian dengan tema-tema itu? Coba lihat. Tuh. Pembelajaran masa pandemi COVID, calon guru, hambatan, solusi, dan proyeksi. Tuh, ada. Problematika pembelajaran daring, pendidikan yang pada masa pandemi COVID, Sukaraja. Persepsi mahasiswa terhadap daring, itu ada. Hubungan kompetensi leadership guru PAI dengan motivasi belajar. Nah, bisa dibaca. Silakan dibaca sebanyak-banyaknya. Karena ini adalah bagian penting untuk kalian bisa mendapatkan tema penelitian yang akan kalian lakukan dalam penyusunan proposal nanti. Jadi jangan dibiasakan kalian jadi dukun. Ngimpleng-ngimpleng judulnya hayang iya jeung iya pengaruh jeung iya, tapi kalian tidak pernah mengecek di Google Scholar kayak gini, ngecek judul yang ada, sudah ada, siapa yang melakukan penelitian. Nanti kamu harus tentukan apa perbedaan yang akan kamu lakukan dengan yang sudah orang lain lakukan. Itu yang paling penting. Ya. Itu supaya research gap-nya ketahuan. Research gap-nya ketahuan. Oke, Bapak pikir untuk pengantar pembuatan proposal ini dicukupkan sekian. Untuk tadi penjelasannya, Bapak akan upload video ini di YouTube. Nanti kalian yang masih ingin melihat, membahas, mendengarkan, bisa kalian cek ulang. Kalian tinggal kasih komentar, ya apalah terserah. Mau di like, subscribe, jika batur, pek baik, gitu naon, dengan AdSense, ya. Oke. Ada pertanyaan? Boleh, silakan. Ada, Pak. Ya, silakan. Kalau untuk proposal penelitian ada kajian teori nggak, Pak? Kalau untuk di proposal mah nggak ada. Karena kajian teori itu nanti buat di bab 2. Tapi gambaran teori yang akan kamu pakai ada dalam kerangka berpikir atau kerangka pemikiran. Jadi kamu tetap mengutip teori-teori tapi dimasukkannya tidak banyak, hanya sebagian aja. Disimpannya dalam kerangka berpikir. Makanya enak keneh kamu baca aja dulu proposal atau bab hiji batur atau tesis batur atau skripsi batur sing lengkap. Jadi kamu tahu banyak tentang hal tersebut. Oke? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita coba sekian karena yang penting bukan durasi waktunya, tapi efektivitas dari waktu ini kita bisa manfaatkan dengan semaksimal mungkin agar kamu bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Sekali lagi, kamu silakan nanti pelajari kembali apa yang tadi sudah Bapak sampaikan. Intinya adalah kekuatan dalam diri kalian untuk mau bisa itu adalah bagian penting dari keberhasilan kalian kuliah sampai akhir. Kalau kalian semester 5 ini masih bingung, banyak kegiatan lah, ada PPK lah, ada apalah. Karena semester 5, 6, 7 itu sudah mulai pada sibuk-sibuknya. Jadi, kalau banyak kegiatan ya wajar, karena kita terkuliah. Kecuali ke nganggur, ngejedog di imah, ya, ke mana-mana cicing, itu mah terserah. Ya, oke. Bapak sudah sampaikan tentang tugas untuk bikin proposal. Sekarang tinggal kamu membuat proposalnya, ya. Kalau ada pertanyaan, Pak, pengutipannya menggunakan teknik pengutipan apa? Menggunakan teknik pengutipan ini ya, body note yang di dalam.
tidak footnote ya. Oke. Seperti tadi di dalam tulisan ini, kalau nggak salah ada ya contohnya. Ada nggak ya? Oh, dia nggak nyantumin daftar, nggak nyantumin ini ya, tidak mencantumkan ini apa? Tidak mencantumkan teknik penulisan ya, karena tidak mengutip di bab 1. Padahal salah, harusnya di bab 1 pun dia ngutip teori juga ya. Oke deh, gitu aja dulu untuk sementara. Nanti silakan dibuka lagi. Bapak minta bantuan Kosma kelas PGMI kelas 5C dan 5D untuk absensi hari ini, dilengkapi lagi. Nanti dikirim lagi ke Bapak ya dalam bentuk Excel, dan hari Minggu nanti tolong sudah di print out tuh hasilnya seluruhnya ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh,